Selamat siang teman-teman. Hari ini kita kembali lagi ke situs Sri Gading. Nah, kali ini BPCB sedang melakukan ekskavasi tahap kedua untuk membuka sisi timur dari situs. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanan kali ini. Tapi ikut juga ini loh, jadi tanda tanya loh. Maksudnya sing ambek Komnas saya kan. Untuk mencapai titik situs, pertama kita harus melewati jalan setapak di area perkebunan tebu dan juga ini sebelahnya pertanian dari masyarakat. Nah, nanti akan ada jalan untuk menuju lokasi titik situs yang berada di tengah-tengah kebun tebu milik warga. Sebelah kono to botone iki. Wah, sudah bersih. Sing sebelah kono nih. Pohonnya ditumbangkan. Nah, itu di sana. Ayo Lur, masuk Lur. Timurnya ini. Nah, beginilah kondisi terkini dari situs Sri Gading pasca ekskavasi tahap pertama yang lalu. Sisi barat sudah tampak kaki dan fondasi candi, sementara sisi timur masih sedang dilakukan ekskavasi oleh BPCB dibantu oleh masyarakat sekitar. Oh, ngambil sekolahan. Kerjanya di sana. Iya. Aman loh. Yang tampak berbeda adalah pohon yang sebelumnya berada di bagian tengah situs kini sudah dipotong dan ini dia kayunya. Walaupun belum dipindahkan tapi sudah tampak lebih luas dan tampak lebih cerah karena pohon yang sebelumnya berada di sisi tengah situs sudah dipotong. Menariknya, pada ekskavasi kali ini tim BPCB menemukan satu arca Agastya yang ditemukan di sisi selatan dari situs. Diperkirakan arca Agastya ini merupakan arca yang mengisi relung candi Sri Gading pada masa lalu, tapi kemudian runtuh karena suatu peristiwa. Karena saat ditemukan kondisi arca juga dalam keadaan patah di beberapa sisi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari arkeolog BPCB. Ada Bapak Wicaksono Dwi Nugroho berikut ini. Kita sudah menemukan adanya profil kaki candi berukuran 8 meter kali 8 meter, sedangkan fondasinya 10 kali 10 meter. Nah, kita menampakkan sisi barat di tahap pertama dan sisi timur ini targetnya adalah menampakkan sisi timur tahap kedua ini. Nah, dari bukaan sisi barat kan kita tidak menemukan adanya tangga. Kita berharap ke tahap kedua ini kita akan menemukan tangga. Nah, proses ekskavasi ke tahap kedua ini kita mulai dari membuka sisi selatan yang kemudian akan bergerak ke sisi utara, ke arah utara begitu yang dari sisi timur. Di saat yang bersamaan kita juga membuka di bagian tengah. Nah, kemarin kita membuka sisi selatan dulu begitu untuk menampakkan sisi timur, dan di sisi selatan itu kita menemukan adanya
arca begitu yang di antara runtuhan bata begitu yang kita bisa identifikasi sebagai arca Agastya ya. Dan di sana juga kita menemukan fragmen dari bata itu berbentuk kepala yang bermahkota, dan kemudian ada dari bata juga semacam relief itu di sisi kiri dari bagian tangan ya. Dan ada juga yang satu batu persegi yang masih ada di lokasi yang belum kita angkat, kita bersihkan dulu kemarin. Terus di bagian tengah kemarin hari Selasa tanggal 22 Februari juga kita menemukan adanya satu buah lingga yang di kedalaman sekitar 60 cm berada di sisi timur dari yoni, kurang lebih jaraknya 30 cm ya. Ya, dan ketika kita ukur dia memang bagian atau pasangan dari yoni yang secara existing sudah ada sebelumnya. Nah, kita sudah menemukan bagian dari yoni itu, lingga itu, dan ini kita berharap nanti kita akan menemukan temuan-temuan lain dari ekskavasi tahap kedua ini, terutama pada bagian depan. Nah, dari temuan ini kita bisa menginterpretasi sementara bahwa memang candi yang ada di Sri Gading ini memang selain memiliki kaki juga dia memiliki tubuh dan atap ya, karena dari tahap pertama kita melihat membuka itu cukup masif runtuhan yang di sisi barat begitu ya. Nah, bagian tubuh ini itu dilengkapi oleh relung di tiap sisinya ya. Dari hasil temuan arca Agastya ini kita bisa kemudian mendapatkan gambaran bahwa ini cocok dengan konsep pembagian candi Hindu beraliran Siwaistis. Seperti Prambanan itu bagian dia pintu masuk, tangga masuk ada di timur, yang ada bilik utama itu arca Siwa. Di sisi barat ada Ganesha, di sisi utara ada Durga, dan di sisi selatan ada Agastya. Ini polanya hampir sama, berarti karena arca Agastya yang kita temukan di Sri Gading itu juga ada di selatan. Berarti kita bisa menduga bahwa laporan dari masyarakat sebelumnya bahwa ada arca wanita bertangan banyak yang dalam kondisi patah begitu dulu dan kemudian hilang, yang kita bisa identifikasikan sebagai arca Durga, itu kemungkinan besar ditemukan di utara, sisi utara ya. Nah, kita kemarin buka sisi barat tapi tidak menemukan arca, tapi kita menduga bahwa barat itu harusnya ada arca Ganesha secara konsep. Bagian tengah ini yang kemudian dilengkapi dengan lingga yoni. Lingga yoni ini merupakan manifestasi dari Siwa ya, gitu. Nah, lingga yang kita temukan itu memiliki 3 bagian utuh dari lingga. Ada Brahma Braga, Wisnu Braga, dan Siwa Braga lengkap. Saat ini, tim dari BPCP masih terus melakukan penggalian, terutama di sisi sebelah timur situs, karena di area tersebut diduga masih banyak benda-benda bersejarah yang masih tertimbun tanah. Untuk sementara, sekian dulu ya update dari ekskavasi tahap 2 di situs Sri Gading. Untuk update selanjutnya akan kami upayakan untuk update lagi setelah ekskavasi tahap 2 selesai. Terima kasih atas atensinya dan selamat siang.